Halo Om dan Tante. Di video ini kita akan membahas tentang melakukan SEO page bab 1, yaitu mensubmit situs atau blog kita ke situs social bookmark ya. Nah, saya contoh situs social bookmark itu seperti lintas.me, Stumble Upon dan lain-lainnya. Nah, keterangannya gini Om Tante. Ketika kita mensubmit halaman depan dari blog atau situs kita, maka itu yang harus diperhatikan adalah judul dan deskripsi yang disubmit ke situs SB itu harus berbeda dengan judul dan deskripsi yang ada di blog atau di website kita ya. Nah, seperti ini. Ini kan judul website kita judul website saya info tips ibu hamil, tips bayi sehat, anak cerdas, suami idaman. Nah, deskripsinya info tips ibu hamil, tips bayi sehat, tips anak pintar, tips suami idaman, info tips keluarga Anda ya. Maka saya buat dulu judul dan deskripsi baru di Notepad ya. Nah, ini contoh seperti ini. Ini saya buat sendiri. Tips ibu hamil, bayi, anak dan suami. Jadi kita bisa menentukan keyword apa yang ingin digunakan di homepage ini. Nah, keyword itulah yang kita jadikan judul. Tapi judul ini jangan terlalu pendek juga Tante ya. Nggak bagus nanti di backlinknya kurang bagus, akan dianggap spamming nantinya. Untuk deskripsi juga saya buat sendiri nih. Baca berbagai informasi dan tips untuk keluarga Anda di sini. Nih seperti ini saya buat. Nah, jadi benar-benar berbeda dengan yang ada di website. Tujuannya adalah agar nanti nggak terjadi duplikat ya, atau copy website kita dianggap mengcopy malah, karena situs social bookmark itu biasa lebih kuat daripada website yang baru. Kayak Tante, agar nggak terjadi duplikat atau kita dianggap mengcopy paste, maka buatlah judul dan deskripsi yang berbeda ketika mensubmit ke situs SB. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mensubmit halaman depan website atau blog ke 8 situs SB, nah satu hari setelahnya, ingat satu hari setelahnya, ini dikasih jeda dulu ya, satu hari setelahnya submit semua link artikel yang ada di website atau blog ke 3 situs SB. Jadi dilihat artikel-artikel yang udah ada di websitenya, yang berapa biji artikel ada di websitenya. Ini ada 48 nih, ini udah disubmit. Keterangannya juga masih sama Tante. Itu judul artikelnya harus berbeda ya, dan juga deskripsinya harus berbeda yang disubmit ke situs SB dengan yang ada di blog. Oke. Nah, contohnya seperti ini Tante. Ini artikel penyebab susah hamil. Nah, ini artikel ini. Nih, judulnya kan ini loh penyebab kamu susah hamil. Judul di artikel, maka judul yang akan disubmit keywordnya adalah penyebab susah hamil. Nah, ini keyword yang ditargetkan pada artikel tersebut. Untuk deskripsinya saya buat sendiri lagi nih. Apakah kamu termasuk susah hamil? Nah, gini. Nah, ini dibuat lagi sendiri agar nggak terjadi duplikat. Misalnya tadi ada 40 di sini ya. Ada 40 artikel nih total nih. Nah, di sini saya buat contohnya ada 20. Kita nggak boleh juga melakukan submit itu sekaligus. Misalnya langsung 20 link kita submit ya, link artikel kita submit, itu jangan dilakuin juga seperti itu, karena akan dianggap spam juga nantinya. Nah, kita harus melakukan secara bertahap Tante. Misalnya seperti ini. Hari pertama disubmit dulu 5 artikel yang awal. Nih artikel yang paling awal yang mana gitu ya. Disubmit dulu 5 artikel yang paling awal, di publish di blog atau web. Nah, hari kedua 5 artikel lagi, hari ketiga 5 artikel lagi, dan hari keempat 5 artikel lagi, sampai semua artikelnya disubmit. Ya, semua artikel yang ada di website itu udah disubmit ya ke 3 situs SB. Keterangannya masih sama, harus berbeda deskripsi dan judulnya. Setelah itu, sehari setelah kita mensubmit seluruh artikel yang ada di website, ini seluruh artikel yang lama di website itu, tugas selanjutnya adalah mensubmit seluruh link kategori yang ada di website
atau blog ke 3 dan 5 ya, 3 sampai 5 situs SB. Cara juga masih sama Om Tante. Nah, dicek dulu kategorinya apa aja. Kalau di Blogspot atau Blogger itu berarti label ya yang dicek. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, 5 kategori ini akan disubmit nantinya. Nah, itu disubmit ke 3 sampai 5 situs SB. Ya, Om Tante. Di sini juga saya udah buat contohnya. Ini untuk kategori tips anak pintar ya. Anak pintar berarti kategori, nah ini kategori yang ini yang akan disubmit. Ini judulnya di sini anak pintar, yang akan disubmitnya tips anak pintar. Untuk deskripsi di sini berbagai informasi dan tips untuk anak Anda. Ini ingin anak Anda lebih cerdas, sehat dan kreatif dari sini. Ini deskripsi yang ada di kategori blog atau website saya. Dan yang akan disubmit itu beda juga. Ingin anak Anda semakin pintar atau ingin anak Anda menjadi cerdas, baca artikel ada di kategori ini ya. Jadi berbeda, sangat berbeda. Dan Tante, tugas Om Tante selanjutnya, jika ini sudah selesai, ya sudah selesai ini semua nih, homepage-nya atau halaman depannya udah disubmit ke 8 situs SB. Sebentar, homepage-nya sudah disubmit ke 8 situs SB. Kemudian seluruh artikel yang sudah disubmit ke 3 situs SB, dan kategorinya juga sudah disubmit ke 3 sampai 5 situs SB. Ini boleh 3 atau 5 situs SB. Nah, tugas selanjutnya Om Tante yang harus Om Tante lakukan adalah mensubmit setiap artikel yang baru saja ditulis. Ya, kan setiap hari kan kita mensubmit artikel, membuat artikel nih, ya kan? Di video sebelumnya saya bahas itu membuat 5 artikel setiap harinya. Nah, maka seluruh artikel tersebut yang baru dibuat itu langsung disubmit ke 3 situs SB. Ya, Tante. Cara submitnya masih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Judulnya harus beda dan deskripsinya harus beda. Cara submitnya misalnya nih, misalnya Om Tante baru beres buat baru selesai ya, baru selesai update artikel, 5 artikel ya. Nah, maka kelima 5 artikel itu disubmit ke 3 situs SB dengan ketentuan yang sama. Oke Om Tante, kalau untuk list social bookmark atau situs social bookmark itu yang biasanya saya gunain untuk website Inggris nih, StumbleUpon, URL ORG, Vol, Reddit, dan lain-lain ya. Untuk yang Indonesia, Lintasme, Ngete, dan lain-lainnya. Untuk list ini kita bisa saling share nanti ya Om Tante ya. Saya sih yakin banyak dari Om Tante yang punya koleksi situs sosial bookmark banyak lah ya. Gak ada salahnya lah di share, pahalanya kan makin gede. Oh ya, ada yang nanya nih, itu yang bagusnya yang gimana sih situs sosial bookmark? Apakah yang no follow atau yang do follow? Memang yang do follow itu lebih bagus Om Tante, tapi yang no follow juga ya hajar aja, gak masalah kok. Karena dari situs-situs ini nih ada yang no follow nih ya, tapi gak masalah karena mereka biasanya itu situsnya udah situs high authority ya, jadi udah tinggi kualitasnya. Jadi gak masalah mau no follow, do follow, sikat aja. Selama masih bisa masang link, pasang aja. Gitu Om Tante. Nah, satu lagi Om Tante, ini kalau misalnya websitenya berbahasa Inggris, ya websitenya Om Tante itu berbahasa Inggris ya artikelnya, maka usahakan hanya mensubmit ke social bookmark yang bahasa Inggris juga ya. Usahakan yang berbahasa Inggris juga social bookmarknya. Jangan disubmit ke Lintasme atau lain-lainnya. Boleh sih boleh, cuma nanti kan gak enak ada pengunjung dari Indonesia gitu loh. Kan ada yang trauma, nilai iklannya jadi rendah gara-gara ada pengunjung Indonesia, kan gak enak. Jadi jangan disubmit. Kalau saya sih pernah saya submit karena kepepet. Tapi kalau Om Tante ya jangan, cari aja situs-situs yang berbahasa Inggris kalau memang benar-benar bahasa Inggris websitenya.
Tapi kalau andai kata website yang berbahasa Indonesia atau blog yang berbahasa Indonesia, itu boleh disubmit ke Social Bookmark yang Indonesia dan boleh juga disubmit ke Social Bookmark yang berbahasa Inggris. Oke. Kayak gitu aja Om Tante. Jika ada pertanyaan tentang submit situs ke Social Bookmark ini, silahkan tanyakan di grup. Dan jangan lupa Om Tante, jika ada yang memiliki list situs Social Bookmark, jangan sungkan-sungkan untuk share. Saya doain cepat kaya deh. Oke, gitu aja. Makasih Om Tante.